Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Di sini kami dari Bimbingan Belajar Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto berjumpa lagi nih di semester 2. Wah, nggak kerasa ya, udah semester 2 aja nih. Semoga teman-teman semua semakin semangat lagi ya belajarnya. Baik, di pertemuan pertama kali ini, kita akan langsung membahas tentang kas. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi mendengar kata kas. Daripada penasaran, yuk simak terus videonya. Oke, di pertemuan pertama ini, kita akan membahas materi tentang pengendalian intern dan kas. Oke, mungkin teman-teman bisa mempersiapkan catatannya juga ya. Yang pertama ada pengendalian intern. Teman-teman udah tahu belum sih pengendalian intern itu sebenarnya apa? Jadi, pengendalian intern adalah sistem yang diterapkan dalam perusahaan untuk meningkatkan keadaan catatan akuntansi dan laporan-laporan keuangan di perusahaan tersebut. Nah, adapun komponen-komponen pengendalian intern yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang kelima ada pengawasan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip aktivitas pengendalian intern. Ada penetapan tanggung jawab, pemisahan tugas, prosedur dokumentasi, pengawasan fisik, verifikasi internal secara independen, dan pengendalian sumber daya manusia. Selanjutnya ada pengendalian penerimaan kas. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi jika mendengar kata kas. Kas itu uang, bisa berupa uang logam, uang kertas, atau bisa berupa cek, dan lain-lain. Nah, penerimaan kas itu biasanya berasal dari penjualan tunai, ada penagihan piutang, dan ada penerimaan bunga juga. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya ada pengendalian pengeluaran kas. Umumnya pengendalian internal atas pengeluaran lebih efektif saat perusahaan membayar menggunakan cek daripada menggunakan tunai. Aplikasinya yaitu sistem voucher dan dana kas kecil. Selanjutnya ada kontribusi atas pengendalian internal yang baik atas kas. Yang pertama ada meminimalkan jumlah uang di tangan, yang kedua menciptakan pencatatan berganda atas transaksi di bank, yang ketiga ada rekonsiliasi bank. Selanjutnya ada rekonsiliasi akun bank. Rekonsiliasi dapat dikatakan sebagai proses penyesuaian atau mengkoreksi saldo kas per buku dan saldo per bank. Nah, rekonsiliasi bank juga berperan sangat penting untuk pencegahan terjadinya penyelewengan dana pada kedua belah pihak. Adapun item rekonsiliasi, yang pertama ada setoran dalam perjalanan, yang kedua ada cek beredar, yang ketiga ada kesalahan-kesalahan, dan yang keempat ada catatan bank. Nah, itu dia sekilas saya sampaikan gambaran tentang materi untuk kali ini. Nah, untuk teori-teori yang lebih intensnya lagi, teman-teman bisa buka buku Haryono Yusuf, Pengantar Akuntansi 2, karena kami mengambil sumber dari buku tersebut. Oke, di sini ada sedikit contoh latihan soal tentang rekonsiliasi bank. Yuk simak bareng-bareng. Nah, berikut ini adalah contoh soal latihannya. Mungkin teman-teman bisa catat terlebih dahulu atau teman-teman bisa screenshot sebelum kita ke pembahasannya. Teman-teman, langsung aja ya kita ke pembahasannya. Untuk rekonsiliasi bank, kita harus membagi dua antara
saldo di bank dan juga saldo di perusahaan. Untuk saldo di bank, kita mencatatnya dengan menggunakan saldo akhir bulan, yaitu sebesar 14.898.600. Lalu, kita menambahkan saldo dalam perjalanan. Saldo dalam perjalanan ini maksudnya adalah ketika perusahaan menyetorkan kas ke bank, namun bank belum mencatat tindakan yang dilakukan perusahaan tersebut. Maka kita harus menambahkan yang di saldo yang ada di bank. Jadi 14.898.600 ditambah dengan 3.292.500. Hasilnya adalah 18.191.100. Untuk selanjutnya adalah cek beredar. Cek beredar ini dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena perusahaan mengambil uang yang ada di bank menggunakan cek. Ya, untuk saldonya adalah sebesar 3.519.150. Jadi saldo yang tadi udah ditambahkan dikurangi saldo yang tadi cek beredar. Itu sebesar 14.671.950. Selanjutnya adalah saldo perusahaan. Untuk saldonya ini sama aja kita memakai saldo akhir sebesar 12.762.450. Yang ditambahkan adalah wesel sebesar 2.492.500. Lalu ada kesalahan pencatatan sebesar 90.000 maksudnya. Jadi hasilnya adalah 15.344.950. Yang dikurangi adalah biaya bank sebesar 15.800, biaya wesel 62.500, lalu ada cek kosong 594.700. Hasilnya adalah 673.000. Lalu saldo yang tadi sudah ditambahkan dikurangi dengan pengurangan beberapa poin tadi. Hasilnya sama saja seperti yang ada di bank, sebesar 14.671.950. Ya, jadi teman-teman, kita rekonsiliasi bisa dikatakan betul jika saldo antara bank dan perusahaan itu hasilnya sama. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, karena di latihan soal ini disuruh membuat rekonsiliasi antara saldo di bank dan juga saldo di perusahaan, serta membuat jurnal penyesuaiannya, maka kita latihan membuat jurnal penyesuaian atas rekonsiliasi yang sudah kita buat ya, teman-teman. Ya, teman-teman, kita akan membuat jurnal penyesuaiannya ya. Untuk jurnal penyesuaiannya, kita mengambil dari saldo yang ada di perusahaan. Mengapa yang ada di perusahaan? Karena kita akan menyesuaikan saldo yang ada di perusahaan. Karena kan yang dibetulkan itu saldo yang di perusahaan ya, teman-teman. Oke, untuk jurnal yang pertama, kita akan menjurnal yang di penambahan wesel. Jurnalnya adalah debit kas sebesar 2.492.500. Lalu kreditnya adalah piutang sebesar 2.492.500. Selanjutnya kita akan membuat jurnal berasal dari kesalahan pencatatan. Jurnalnya sama saja seperti yang pertama tadi, yaitu debit kas dan juga kredit piutang sebesar 90.000. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kita akan membuat jurnal biaya bank. Jurnalnya adalah biaya bank dengan kas sebesar 15.800. Selanjutnya adalah biaya wesel. Sama saja, debitnya adalah biaya wesel dengan kas
sebesar 62.500. Untuk yang terakhir adalah membuat jurnal berasal dari saldo cek kosong. Jurnalnya adalah debit piutang dengan kas 594.700. Oke, teman-teman, sampai di sini kita membuat jurnal penyesuaiannya ya. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman bisa mempelajari sendiri, lalu kalau ada yang ditanyakan, teman-teman bisa menanyakan waktu saat pertemuan offline di kampus. Ya, sampai situ aja ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.